Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi dalam channel Creativity ID. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengapa industri kreatif di Indonesia harus dikembangkan. Pertama, Indonesia memiliki banyak penduduk produktif di usia muda. Di tahun 2030 banyak sekali lembaga-lembaga keuangan dunia seperti Bank Indonesia yang memprediksi bahwa ekonomi Indonesia akan berada di 5 besar dunia. Nomor 5 di bawah India. Itu merupakan prediksi dari berbagai instansi keuangan dunia seperti Bank Dunia yang akan memprediksi ekonomi Indonesia ke depannya. Indonesia saat ini mengandalkan sektor pertambangan atau sektor sumber daya alam, pengerukan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan utama negara Indonesia. Indonesia memiliki tambang nikel terbesar di dunia nomor 1. Setelah itu disusul Australia, juga memiliki pertambangan nikel terbesar di dunia. Namun kita tahu bahwa industri pertambangan seperti batu bara maupun nikel maupun industri ekstraktif lainnya punya dampak sisi negatif yang cukup mengganggu alam. Industri batu bara, seperti kita tahu, sisi negatif dari industri itu yaitu adanya kerusakan lingkungan, adanya deforestasi hutan, adanya kemungkinan longsor, dan adanya pencemaran lingkungan di mana sumber air bersih di sekitar tambang biasanya akan tercemar. Itulah mengapa warga di sekitar pertambangan seperti di Kalimantan banyak yang mengeluhkan kesulitan air bersih ketika ada aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Memang industri ekstraktif di Indonesia menempati urutan teratas sebagai sumber pendapatan utama negara. Tapi jika kita tidak beralih segera ke sektor industri ekonomi hijau atau yang di luar negeri disebut dengan green economy, maka saya khawatir bahwa Indonesia akan semakin tercemar, bahwa Indonesia akan semakin rusak alamnya. Namun gimana dong? Kan Indonesia butuh pembangunan, perlu dana yang banyak, perlu APBN yang besar sehingga bisa memeratakan pembangunan di Indonesia, tidak hanya Jawa sentris. Lalu duitnya dari mana jika sektor ekonomi pertambangan dikurangi? Saya kira masih bisa Indonesia mendapatkan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar daripada aktivitas pertambangan, yaitu di bidang ekonomi kreatif atau industri kreatif. Kenapa kok ekonomi kreatif itu penting dan menjadi sumber penopang Indonesia? Yang pertama, satu, karena orang Indonesia itu orangnya sangat kreatif. Bahkan saya kira bahwa Indonesia merupakan masyarakat paling kreatif di dunia. Semisal kayak industri batik, baik batik dalam bentuk baju, batik dalam bentuk sarung, maupun batik dalam bentuk selendang, di mana batik ini sudah diekspor ke berbagai mancanegara. Teman-teman saya di Amerika senang sekali jika menggunakan batik ketika akan hadir di berbagai kegiatan seperti seminar, undangan ke pernikahan teman, hingga pergi ke kampus. Banyak bule-bule Amerika yang menggunakan batik. Nah, batik itu bisa diakselerasikan untuk menggempur negara-negara lain.
kita harus memperbanyak ekspor batik ke Amerika, ke Jepang, ke Brasil, maupun ke Jerman yang juga merupakan salah satu penggemar batik ala Indonesia. Ide kreatif itu bersifat timeless, unik, dan sifatnya yang kreatif, maka kekhasan itu ada di Indonesia. Industri kreatif yang sangat maju itu Korea Selatan. Kita tahu bahwa K-pop itu sangat mendunia. Dari proses kerja kreatif masyarakat Korea Selatan, budaya K-pop kemudian menjalar ke seluruh dunia dan menjadikan K-pop sebagai salah satu sumber penghasilan dari Korea Selatan. Selain batik, apa saja sih industri Indonesia di sektor kreatif yang sangat potensial dan perlu dikembangkan? Yang kedua yaitu industri parfum. Saya kira banyak sekali bahan pembuat parfum berkualitas di dunia yang bahan bakunya sangat berlimpah di Indonesia. Salah satu bahan pembuat parfum yaitu kayu gaharu, sebuah kayu yang sangat banyak kita temukan di daerah Kalimantan. Kayu gaharu memiliki kelebihan mampu menghasilkan minyak parfum yang sangat wangi, ikonik, dan ketahanan parfum yang sangat lama. Bisa sampai 12 jam jika menggunakan parfum yang berbahan kayu gaharu. Sayangnya potensi pengembangan parfum di Indonesia masih sangat rendah, walaupun kayu gaharu hanya tumbuh endemik di Indonesia, tapi pemanfaatnya masih kurang. Brand-brand yang menggunakan bahan kayu gaharu sebagai bahan pembuat parfum malah dikuasai oleh brand-brand asal Prancis, di mana kita tahu bahwa Prancis merupakan pusatnya negara fashion, baik fashion di bidang parfum, fashion di bidang pakaian, dan berbagai industri fashion lainnya. Orang-orang Prancis itu memakai bahan baku parfum dari Indonesia, tumbuhan-tumbuhan Indonesia, lalu dijual sangat mahal di Prancis. Nah, kalau potensi-potensi ini dikelola baik oleh masyarakat Indonesia, seperti brand-brand lokal yang sekarang mulai mengadopsi parfum buatan sendiri, dan kemarin beberapa bulan yang lalu viral karena ikut Paris Fashion Week, maka kita bisa menjadi negara dengan produksi parfum terbanyak di dunia. Itu salah satu industri kreatif parfum yang saya kira juga perlu untuk dikembangkan. Lalu apa saja industri kreatif lainnya selain parfum, selain batik? Apalagi industri kreatif Indonesia yang bisa berpotensi untuk mendunia? Yang ketiga, industri kreatif yang berpotensi mendunia di Indonesia yaitu industri di bidang makanan, di mana Indonesia merupakan negara dengan tingkat keenakan atau kuliner terenak nomor 2 di dunia, yaitu rendang. Di mana rendang itu memiliki potensi yang sangat luar biasa di negara-negara barat, di mana orang-orang bule itu sangat suka kuliner rendang, walaupun mereka orang-orang barat cenderung biasanya memakan makanan yang hambar, karena budaya makanan rempah-rempah itu hanya sangat mudah ditemui di Asia. Di Eropa masakan itu cenderung hambar karena di sana tidak mengenal lada,
tidak mengenal lengkuas, tidak mengenal jahe. Masakan-masakan Eropa cenderung hambar karena tidak banyak rempah-rempah di sana. Beda dengan masakan Asia seperti di Indonesia maupun India yang terkenal dengan kekuatan rempahnya. Nah, itu tentu bisa menjadi sektor industri kreatif yang perlu dikembangkan. Jika selama ini cara penyajian makanan di Indonesia masih dalam bentuk tradisional, yaitu hanya melalui piring saja, hanya melalui daun saja, jarang dikemas menggunakan kaleng, jarang dikemas menggunakan plastik, dan dilengkapi dengan branding, maka saya kira rendang itu yang diminati dan digemari oleh masyarakat barat, saya kira sangat menarik untuk dikemas kalengan ya, untuk dikemas di dalam plastik. Karena apa? Makanan yang dikemas secara baik cenderung akan bertahan lama. Bisa sampai 2 bulanan makanan itu bertahan. Coba saja kalau rendang itu dikelola dengan baik, dikemas di kaleng seperti masakan sarden misalnya, lalu dijual di Eropa Barat, lalu dijual di Amerika Serikat. Tentu saja orang-orang Barat, orang-orang Eropa akan sangat menggemari masakan-masakan Indonesia yang terkenal dengan keenakannya di dunia. Karena memang rempah-rempah itu khas ada di Indonesia, di negara barat tidak banyak ditemukan rempah-rempah. Demikian pembahasan saya kali ini terkait dengan berbagai sektor industri kreatif yang patut untuk dikembangkan. Di luar itu masih banyak industri kreatif lainnya yang saya kira perlu digali di Indonesia. Industri kreatif itu bisa berupa bidang seni, bidang kepariwisataan, bidang budaya, maupun bidang industri musik. Kalau di pariwisata kita sudah mengenal Bali sebagai salah satu jagoan industri kreatif di Indonesia. Orang-orang bule, orang-orang Eropa lebih mengenal Bali biasanya dibanding dengan Indonesia. Bahkan di beberapa negara Eropa, Bali dianggap sebagai sebuah negara, padahal kan itu provinsi. Nah, saya kira di wisata-wisata Indonesia perlu dikembangkan secara serius, dikelola secara serius, baik dari segi kebersihan maupun kemudahan akomodasi, agar ada wisata lain selain Bali yang terkenal di luar negeri. Saya kira sudah banyak ya wisata selain Bali yang sudah terkenal di mancanegara, seperti di Banyuwangi itu sudah terkenal di mancanegara, maupun di Mandalika, Nusa Tenggara Barat itu juga sangat terkenal di Eropa. Saya kira perlu ada pengembangan potensi pariwisata juga, karena industri kreatif pariwisata itu tidak ada matinya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait pentingnya industri kreatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.